Pada suatu pagi, seorang yang bernama Ben ini mau berangkat kerja. Tapi tiba-tiba di sini ada benda jatuh dari langit. Ben kaget dan penasaran dengan benda itu. Ternyata itu adalah lampu yang bertuliskan Sirius. Ben di sini bingung nih, dari mana asal lampu itu ya? Nah, fakta dari film ini adalah, jadi Ben ini tinggal di dalam studio yang gede banget. Sejak lahir, Ben ini sudah terkenal karena banyak orang yang nonton dia sejak kecil. Dari sekolah hingga dia lulus dan pacaran. Kehidupannya ini direkam terus-menerus oleh kamera cuy. Ada banyak ribuan kamera di setiap sudutnya. Hidupnya ini 24 jam direkam tanpa henti. Dan kota yang ada di sini adalah palsu. Kehidupan di pulau ini diatur oleh sang sutradara cuy. Dia mengatur kehidupan di pulau itu agar terlihat nyata. Semuanya ini dihuni oleh aktor kecuali si Ben. Bahkan sirkulasi matahari di sini bisa berubah kapan saja. Oke, cerita kita mulai. Dari kejadian lampu jatuh itu, Ben mulai curiga dengan dunia yang dia huni selama ini. Nah, Ben ini pergi ke toko majalah. Dia melihat ada foto seorang wanita yang ternyata itu adalah mantan pacarnya dulu. Saat semua orang gak ada yang lihat nih, diam-diam dia merobek majalah itu untuk menggabungkan foto wanita itu yang mirip dengan mantannya. Jadi ceritanya dulu waktu sekolah, dia menemukan cinta pertamanya nih. Di suatu malam saat di pantai, Ben ini mengungkapkan cinta kepada Selena. Tapi sayangnya, karena adegan ini gak terlepas dari pandangan sutradara, dia mengirim ayah Selena untuk membawanya pergi. Di saat itulah Ben gak pernah ketemu dengan Selena lagi. Nah, agar bisa mengontrol Ben, sutradara ini ngasih wanita baru untuknya. Dibikin skrip nih pertemuan mereka. Dan akhirnya keduanya menjadi suami istri. Tapi sebenarnya di hati Ben ini nggak bisa melupakan Selena cuy. Nah, kembali ke masa sekarang. Dia ini sedang menggabungkan sopekan foto menjadi mirip Selena. Dia ngelakuin ini agar Selena di dunia nyata melihatnya. Pada suatu hari saat dia lagi OTW ke kantor, radio mobilnya ini bermasalah. Ternyata frekuensinya itu bentrok dengan komunikasi sang sutradara. Aktor di sana harus tahu nih kemana Ben ini akan pergi. Tapi dengan sigap saluran radio itu diperbaiki. Ben di sini benar-benar mulai curiga banget tuh. Aneh banget melihat orang-orang di sekitar. Ben ini coba cerita ke temannya soal kejadian ini. Tapi temannya ini menutupinya karena dia juga sebagai aktor. Nah, ketika di rumah, ketika dia sedang melihat album foto pernikahannya, dia nggak sengaja melihat jari istrinya ini dilipat. Apa maksudnya ya? Di keesokan harinya, istrinya ini mau pergi ke rumah sakit untuk operasi. Ben memutuskan untuk mencari tahu. Diam-diam Ben ini mengikuti istrinya sampai rumah sakit, tapi dia ditahan oleh salah satu perawat. Dan Ben ini bilang kalau dia ada urusan penting dengan istrinya. Usaha Ben ini selalu dihadang oleh dokter di situ ya. Tapi setelah dia berhasil sampai di depan ruang operasi, ternyata benar istrinya lagi di situ, lagi dioperasi cuy. Semua ini memang sudah diatur oleh sutradara. Nah, Ben ini pergi ke kantor travel. Dia coba pesan tiket pesawat ke Pulau Fiji. Tapi resepsionis ini bilang kalau di sana lagi banyak turis yang datang. Harus nunggu 1 bulan lagi agar ada tempat. Jadi penuh gitu ya cuy. Akhirnya Ben ini naik bis, tapi supirnya ini udah kong-kali-kong dengan petugas. Di sini Ben gak bakal sampai ke tempat tujuan. Di sini terlihat semua penumpang itu diam aja ya. Cuma Ben doang nih yang seneng. Tak lama bisnya ini mogok. Semua orang keluar dari bis itu kecuali Ben. Singkat cerita, Ben pun pulang menemui istrinya. Dia bilang nih, dia bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada dirinya. Istrinya ini mulai gelisah kalau ini bakal ketahuan. Nah, tiba-tiba Ben ini mengunci semua pintu mobil dan bilang akan jalan-jalan. Dia membawa istrinya untuk mengelilingi kota itu. Baru setengah jalan, mereka dihadang oleh beberapa mobil. Gak nyerah sampai di sini, dia langsung putar balik mobilnya cuy. Istrinya ini makin panik. Saat mereka tiba di jembatan, Ben ini berhenti. Di saat itu, istrinya ini menasehati kalau mereka ini harus kembali ke rumah. Ternyata cuy, Ben ini trauma dengan laut. Karena saat kecil, orang tua Ben ini mati di laut. Tapi Ben ini tiba-tiba tancap gas dan nyebrang jembatan itu. Dengan menutup matanya, karena Ben ini takut melihat laut. Akhirnya di sini istrinya tuh menyetir dengan panik. Tapi akhirnya mereka berhasil keluar dari jembatan. Mereka tetap lanjut jalan terus. Sampai di situ ada peringatan bahwa ada kebakaran hutan. Tapi Ben ini bodo amat, tetap jalan terus. Nah, selanjutnya ini ada situasi kebakaran juga. Ben ini dihadang sama petugas. Tapi lagi-lagi Ben gak peduli dan kabur. Dan akhirnya Ben ini ketangkep oleh 4 petugas. Ben gagal dan hal ini membuatnya sedih. Dia bertengkar dengan istrinya tuh. Ben ini ngerasa kalau selama ini hidupnya ini ada yang ngatur. Dia udah gak tahan dengan semuanya. Agar Ben ini tenang, sutradara ini membuat langkah besar. Mendatangkan teman Ben kemudian bercerita tentang 20 tahun yang lalu bersama ayahnya.
Di sini para penonton sangat fokus cuy, melihat video kenangan waktu Ben ini lagi sama ayahnya waktu dulu. Semua penonton bertepuk tangan untuk Ben. Tapi di sini cuma Selena yang gak seneng karena dia tahu semuanya itu palsu. Kenangan itu udah sesuai dengan skrip. Di keesokan harinya Ben ini terlihat semangat lagi, udah gak sedih lagi gitu. Tapi di sisi lain sutradara ini menyadari bahwa ada kesalahan dengan CCTV-nya. Dia terus memutar bolak-balikan rekaman CCTV dan akhirnya dia sadar bahwa Ben ini pura-pura tidur, padahal dia nggak ada di kamarnya. Sutradara bergegas menyuruh orang untuk mengeceknya dan ternyata benar, di situ Ben udah nggak ada. Ben menipu semua orang. Kali ini Ben pertama kalinya bisa lolos dari pantauan CCTV. Malam itu semua pemain mencari Ben, tapi karena di situ terlalu gelap, sutradara mengganti malam menjadi siang. Seluruh pemain jadi silau gitu. Ada kru mengamati semua rekaman, tapi belum menemukan Ben. Nah di sini penonton mulai tegang lagi cuy. Semuanya fokus nonton acara itu. Saat rekaman mengarah ke kapal di tengah laut, di sini akhirnya mereka menemukan Ben. Dari sakunya dia mengeluarkan selembar kertas cuy. Dan itu adalah foto Selena. Selena yang ngeliat ini seneng banget. Nah supaya Ben ini mundur, sutradara membuat hujan badai, ditambah angin kencang dan guntur. Krunya ini minta untuk berhenti karena bisa membahayakan Ben. Tapi nggak disangka sutradara malah menambahkan badai itu. Tapi di sini Ben nggak nyerah gitu aja. Dia ini bener-bener berjuang sendiri di atas perahu. Di sini perahu Ben ini mulai rusak. Adegan ini bener-bener membuat penonton itu tegang banget. Nah melihat Ben ini dalam bahaya, sutradara pun akhirnya menghentikannya. Setelah semua tenang dan Ben udah sadar, Ben dengan sekuat tenaga mengangkat layar perahu. Semua kru yang melihat ini kagum. Ben berada di tengah laut dengan wajah yang gembira. Singkat cerita, kapalnya ini nabrak tembok besar dan perlahan Ben mencoba menyentuh tembok itu. Dugaan Ben selama ini benar. Dia berusaha mendobrak tembok itu. Lalu Ben ini melihat tangga dan selangkah demi selangkah dia naik tuh. Setelah itu Ben melihat ada tulisan pintu keluar dan Ben langsung membuka pintu itu. Nah di sini sutradara bilang langsung ke Ben bahwa ada dua pilihan untuk tetap tinggal atau keluar. Di momen ini semua penonton benar-benar fokus banget menunggu jawaban dari Ben dan akhirnya Ben ini memutuskan untuk menghentikan semua kepalsuan ini. Lalu dia keluar dari studio itu. Selena yang melihat ini seneng banget. Keduanya akhirnya bisa bertemu lagi. Seluruh penonton juga ikut bahagia. Dan pada akhirnya siaran live streaming itu selesai. Begitu juga dengan ceritanya.